Kali ini kita penelusuran Nganjuk TV di daerah Desa Jogomerto, daerah Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Kita akan menelusuri makam-makam kuno yang ada di Desa Jogomerto sini. Informasinya ada makam cukup tua dan makamnya juga unik dan ukuran besar sekali. Kita coba penelusuran kali ini menuju ke wilayah Jogomerto, daerah Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Ikuti perjalanan kami penelusuran sejarah di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kita menelusuri perkampungan, jalan gang-gang kecil. Kita coba menelusuri jalan ini, kemungkinan kalau memang betul petunjuk itu mungkin kita dapat lokasi dan alamatnya. Itu tidak terlalu jauh lokasinya, kita sudah nyampe ke lokasi. Tapi di depan katanya ada pohon besar. Kita coba aja. Wah, ternyata betul di sini ada bangunan kayak bangunan makam. Sebuah peradaban kuno kembali ditemukan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kali ini peradaban kuno ditemukan di wilayah Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjung Anom dalam bentuk makam dan beberapa peninggalan kuno. Di antaranya berupa batu yoni dan batu bata besar. Kita menuju di pemakaman Mbah Noyo Kusumo dan Nyi Wulandari bersama juru kunci yang mengurusi makam Mbah Danyang sini sama rekan kita. Kita sudah masuk ke lokasi Mbah Bunden atau pemakaman sini. Seperti ini, ukuran cukup besar-besar pemakamannya. Baru kali ini kita tahu kalau ada pemakaman cukup bagus seperti ini. Ada patung macan juga. Di kanan kiri juga ada macan, dan di kanan kiri pintu gerbang ada gambar naga. Seperti ini. Kita langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam niki. Niki Mbah. Nggih, niki lak Ganesha. Iki napa si Yoni Mbah niki? Nggih, niki batu Yoni. Diperkirakan peradaban kuno di Desa Jogomerto ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Kadiri hingga Mataram Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita kali ini penelusuran di sejarah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ada punden sekaligus juga ada pemakaman Mbah Noyo Kusumo dan Nyi Wulandari. Di sini ada beberapa makam, yaitu kurang lebih ada 5 makam yang ukuran cukup besar. Dan ternyata di dalam informasinya ada batu yoni. Kalau ada batu yoni berarti itu peninggalan orang Hindu Siwa. Dan di sini banyak sekali pohon-pohon jati yang ukuran besar. Dan di sini sudah juga dibangun lokasinya, ada pemagaran maupun ada pemakaman, sudah dipugar. Seperti ini kondisinya. Makamnya ukuran besar. Kayak seperti ini. Ada 5 tokoh besar dalam kompleks makam ini. Di dalam cungkup bernama Noyo Kusumo dan Nyi Sri Wulandari. Di depan bernama Singokromo, di luar bernama Jati Kusumo dan Purbo Kusumo. Komplek makam kuno ini ternyata setelah saya telusuri di dalam maupun di luar, ternyata betul ada yang lebih memperkuat lagi, yang lebih tua, yaitu di dalam sana ada batu yoni. Ternyata di luar juga banyak sekali batu-batu bata yang ukuran cukup besar atau batu-batu kuno, batu bata kuno yang biasanya digunakan pada era Majapahit maupun ada era Kedirian. Maka dari itu kita di sini kalau kita lihat dari lokasinya ada 2 periodisasi antara era Hindu dan era Islam. Pada saat Hindu mungkin dulu jadikan tempat peribadatan juga, peribadatan, dan akhirnya
ada perkembangan masa demi masa, akhirnya di sini didatangi seorang tokoh Islam, akhirnya di sini akhirnya dimanfaatkan untuk tempat pemakaman orang Islam. Sampai sekarang tokoh-tokoh ini masih dijadikan sesepuh atau jadikan danyang oleh masyarakat desa tersebut. Diperkirakan, 2 makam yang ada di dalam adalah pasangan suami istri pemimpin para prajurit kerajaan. Sedangkan makam di depan adalah seorang senopati dan 2 prajuritnya. Anehnya, dari kompleks makam ini sering muncul penampakan beberapa binatang buas berupa harimau, singa, naga, dan kera. Menurut keterangan Karjo, juru kunci makam, penampakan binatang-binatang buas tersebut sebenarnya penjelmaan dari para tokoh besar yang ada dalam makam. Noyo Kusumo dan Nyi Sri Wulandari menjelma sebagai harimau dan ular raksasa. Singo Kromo menjelma sebagai seekor singa dan 2 prajurit Jati Kusumo dan Purbo Kusumo menjelma sebagai kera. Mbah Noyo Kusumo Nggih, ingkang sebelah Sri Wulandari. Sri Wulandari. Ingkang ngajeng niku sinten, Mbah? Singo Kromo. Kromo. Ingkang teng Jawi menika? Ingkang ten Jawi Mbah Jati Kusumo kalih Mbah Purbo Kusumo. Mbah Purbo Kusumo. Nggih. Oh ngoten. Niki mulai kapan dibangun, Mbah, makame niki? Wah, mulai nembe 6 tahunan niki. Nembe 6 tahun nggih. Nggih. Lah jenengan pun pinten tahun dados juru kunci ten mriki, Mbah? Niki. Nggih. Nggih pun suwi pinten-pinten lurah. Pinten-pinten lurah. Nggih. Mulai lurah Pak Manggih sampai Pak anu niki. Nate jenengan dipanggi ten mriki, Mbah, napa, Mbah, dipanggi? Nggih. Dipanggi nggih macan nggih, kethek nggih. Niku kula napa niku. Lah sakniki kula disukane nggih namung kangge awak kula dhewe. Napa? Keris sak mentene lho digo ning watu. Oh, watu. Oh, ngoten. Mboten keris wesi mboten nggih. Mboten. Riyen teng pundi mandete? Asale mangke. Nggih, teng pundi? Teng mriki. Oh, teng mriku. Etane. Nggih. Mbah riyen mriki asline tiyang pundi to, Mbah, sing dimakam teng mriki? Sing dikubur teng mriki. Nggih. Nek mestine Mataram. Mataraman. Mataram niku kan zaman peperangan Kediri riyen ta niku. Nggih. Dhek mesanggrah teng iki ngrungokne peperangan dadi mesanggrah niku ngrungokne peperangan Kediri antarane Mojopahit napa pundi. Oh, riyen. Nggih. Teng mriki. Sinate teng mriki. teng mriki. Oh, nggih. Kelima tokoh tersebut sebagai prajurit merta yang setia dan disiplin pada saat terjadi perang saudara antara Jenggala dengan Panjalu. Mereka mesanggrah di tempat itu untuk selama-lamanya. Kompleks makam itu dulunya hanya berupa tanah biasa dengan batu nisan dari kayu, berukuran panjang antara 2 meter hingga 3 meter. Oleh penduduk desa dihormati sebagai punden desa dan dahyang cikal bakal yang membabat desa Jogomerto. Kemudian oleh pemerintah desa dipugar dan dibangun dengan batu andesit. Di dekatnya juga dilengkapi beberapa patung harimau, singa, dan ular. Mungkin nama desa Jogomerto ini merupakan toponim dari kata jaga dan merta dalam bahasa Sanskerta yang berarti prajurit pertahanan yang bertahan hingga mereka meninggal. Wallahualam bishawab. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.